Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan trader semuanya. Kembali lagi bersama Amarket, kembali lagi bersama Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Agustus tahun 2025. Seperti biasa, kami dari Amarket kembali hadir memberikan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Kita memberikan analisa, kita memberikan informasi buat rekan trader semuanya tentang fakta-fakta terkini yang sedang terjadi pada pasar saat ini. Oleh karena itu, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa, kita akan melihat apa saja yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Untuk hari kemarin, rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada hari kemarin sangat luar biasa. Kita mulai dari indeks dolar Amerika, bagaimana indeks dolar Amerika mencoba untuk kembali naik lagi setelah hari Jumat jatuh di posisi 97.619. Kemarin dia bisa menembus level 98.559. Sedangkan untuk Euro USD, kita lihat Euro USD mengalami pelemahan yang signifikan pasca penguatan yang dahsyat hari Jumat, melemah hingga menuju level 1.16020 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.16160. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, untuk pound sterling kita bisa lihat bahwa pound sterling mengalami pelemahan yang sangat signifikan, turun kembali lagi ke level 1.34476. Sedangkan untuk gold kemarin bergerak sangat datar, ya sangat datar. Prinsipnya kemarin sangat sideways pasca penguatan yang sangat signifikan, walaupun kemarin pun juga dia bisa menembus level tertinggi 2 mingguan. Tapi hari ini rekor tertinggi itu diperbaharui lagi. Kemarin sempat menyentuh level 3.376, hari ini 3.381. Pergerakan yang luar biasa. Dan untuk USD yen Jepang mencoba untuk naik setelah kemarin jatuh, hari Jumat jatuh, kemarin mencoba untuk naik lagi hingga menembus level 147.932. Nah, ini dia rekan trader pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan sekarang saatnya kita masuk ke tema harian. Untuk tema harian ini, saya akan mencoba membahas tentang pasar bergejolak saat independensi The Fed diuji. Bagaimanakah untuk gold? Nah, bagaimanakah gold mencerna hal tersebut? Kita tahu rekan trader semuanya bahwa pasar bergejolak sangat dahsyat, dan kita bisa lihat bagaimana pergerakan ini terjadi. Imbasnya sangat luar biasa. Kita lihat ya bagaimana imbas dari pergerakan pasar yang terjadi membuat kita lihat gold bisa naik ke posisi yang lebih tinggi, kembali ke zona 3.300 sampai ke 76-an. Begitupun juga kita lihat bagaimana pas hari Jumat kemarin dolar bisa tertekan. Akan tetapi kemarin kita lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada pasar untuk indeks dolar Amerika mengalami penguatan signifikan lagi. Dia masuk lagi ke zona 98 ya rekan trader. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa. Walaupun hal tersebut bisa dibilang juga bahwa gold pun juga seperti kayak gitu rekan trader. Gold pun juga pada prinsipnya kemarin itu dia tetap mengalami tendensi naik, tapi sangat tipis pergerakannya. Kalau rekan trader lihat di platform bagaimana gold ini dia naik sangat tipis, dan pergerakannya itu dia berada cuman di seputaran 3.359 hingga level tertingginya itu 3.380. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia adalah suatu pergerakan yang sangat luar biasa, walaupun dia telah mencapai rekor ketinggian dalam 2 minggu, tapi hari ini pun juga telah diperbaharui. Dan kalau kita lihat semuanya rekan trader, secara garis besar, kalau rekan trader lihat apa yang terjadi kemarin pada pasar ini tidak bisa dilepas dari situasi-situasi yang terjadi rekan trader. Dan situasi yang sangat memberikan kekuatan sangat luar biasa adalah bagaimana independensi yang terjadi pada The Fed pasca keputusan yang dikeluarkan oleh
Donald Trump untuk memecat Lisa Cook, salah satu pejabat The Fed. Nah, pemecatan ini sudah barang tentu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, rekan trader, dan kita bisa lihat bahwa independensi yang terjadi pada The Fed akan benar-benar diuji. Setelah kita lihat beberapa saat, rekan trader, The Fed sangat kekeh dengan tidak memangkas tingkat suku bunga. Akan tetapi pasca yang terjadi di mana Donald Trump ingin memecat si Lisa Cook ini, inilah membuat bagaimana The Fed ini bisa beralih sangat luar biasa, dan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Jerome Powell pun juga yang tadinya sangat kuat bisa berubah 180 derajat. Kita tahu Donald Trump dan Jerome Powell selalu bertikai, sampai di FOMC yang terakhir pun juga dia masih tetap kekeh untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga. Akan tetapi hari Jumat pasca simposium Jackson Hole, dia mengeluarkan pendapat yang menyatakan bahwa sudah saatnya untuk memangkas tingkat suku bunga. Nah, ini dia. Yang menjadi pertanyaan adalah berbagai kasus yang terjadi di The Fed, pengunduran diri beberapa anggota The Fed, termasuk yang terakhir juga pemecatan yang dilakukan oleh Donald Trump, yang akan dilakukan oleh Donald Trump terhadap Lisa Cook. Ini memberikan intrik politik yang sangat luar biasa. Di saat inilah The Fed akan benar-benar diuji. Apakah The Fed berada dalam suatu tingkat independensi yang sangat luar biasa? Tapi hal ini, rekan trader, akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap emas. Dengan situasi yang tidak nyaman seperti kayak gini, memberikan peluang untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan itu terjadi hari ini, rekan trader, 3.386. Itu level yang paling tertinggi untuk 2 minggu terakhir ini. Dan ini adalah langkah untuk bisa mencoba naik ke posisi 3.400. Apakah ini bisa terjadi, rekan trader? Menurut saya bisa saja. Apalagi statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell bahwa kita dovish, The Fed dovish. Ini artinya memberikan peluang yang sangat luar biasa untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dalam prediksi saya, 3.400 tidak akan lama lagi terjadi. Malahan di analisa saya hari ini, malahan saya nilai resisten saya tertinggi itu 3.405. Segala sesuatu bisa terjadi, rekan trader. Masih ada data-data yang bisa membuat hal tersebut. Nanti pada hari Kamis ada data PDB, kita akan lihat. Tapi secara garis besar, independensi dari The Fed benar-benar diuji. Dan imbasnya itu akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap pergerakan emas ke depan. Kita akan lihat bagaimana selanjutnya. Kita akan tunggu sampai semua ini selesai. Oke, rekan trader, demikianlah tema kita. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika hari ini bergerak sangat dinamis. Sorry, saya buka dulu. Nah, ini dia. Walaupun sempat turun di pasar Asia hingga level 98,110, tapi indeks dolar Amerika kembali naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya bisa bilang bahwa ada sedikit peluang untuk dia bisa naik sebenarnya ini. Tapi menurut saya kenaikan dia itu sudah tidak luar biasa naik tinggi lagi. Kalau menurut saya ketinggian paling maksimum kalau memang benar-benar terjadi di posisi 98.773. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah juga masih sangat besar dan bisa membuat dia jatuh di posisi terendah harian ini di seputaran 98.183. Dan untuk Euro USD kita lihat, rekan trader. Untuk Euro USD secara garis besar kita lihat bahwa Euro USD walaupun sempat naik tadi di posisi tertinggi di seputaran 1.16605, tapi pembalikan arah masih saja terjadi. Oleh karena itu kita akan lihat seberapa besarkah ini terjadi. Tapi kalau saya melihat bahwa peluang untuk melemah itu juga masih sangat kuat, rekan trader. Analisa saya malahan menyatakan bahwa dia ini bisa melemah hingga level terendah di posisi 1.15844, walaupun peluang penguatan sangat besar. Dan analisa saya dia bisa sampai di level tertingginya itu di seputaran
1.16477 dari level terendah di seputaran 1.15844. Bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama bahwa pound sterling hari ini walaupun sempat naik, tapi hati-hati rekan trader, tendensi bearish pun juga masih ada. Kalau saya lihat pun juga bearish ini masih bisa saja terjadi dan dia bisa turun hingga level terendah malahan menurut saya ya. Menurut saya itu dia bisa sampai ini terlalu jauh. Nah di sini. Menurut saya ini bisa sampai di posisi 1.341779. Akan tetapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah masih tetap sangat kuat terjadi dan bisa membuat dia kembali naik di posisi tertinggi di seputaran 1.34790. Nah, ini dia pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat gold pada prinsipnya kalau rekan trader lihat hari ini gold luar binasa naik. Analisa saya dia akan naik. Saya tidak mau bilang dia sampai 3.406, tapi 3.995 bisa saja terjadi. Dan pembalikan arah masih tetap bisa saja terjadi rekan trader. Dia bisa turun hingga level terendahnya itu di posisi 3.356. Jadi menurut analisa saya hari ini level tertingginya itu berada di seputaran 3.395.16, level terendahnya itu 3.356.29. Tapi tidak terkemungkinan bahwa dia bisa menembus 3.400 dan berada di level 3.406. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini walaupun tendensi bearish sempat terjadi, tapi sekali lagi saya bilang hati-hati juga bahwa masih ada sedikit secercah harapan untuk dia kembali naik lagi. Oleh karena itu saya bilang bahwa peluang naik masih tetap ada, dia akan mencoba naik hingga level 148.245. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan masih tetap ada dan bisa membuat dia kembali lagi di level 147.096. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Nah, sabar rekan trader, saya lihat dulu. Ah, ini ya dari sini hingga. Nah, ini dia. Nah, ini adalah pola pergerakan terjadi pada USD yen Jepang. Oke, rekan trader, demikianlah teknikal yang coba saya bawakan buat rekan trader. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini yang harap rekan trader perhatikan adalah lihat nanti malam pukul 21.00 kalau tidak salah akan ada kalender ekonomi kepercayaan konsumen ya bulan Agustus. Silakan rekan trader, ini ada data yang sangat luar biasa dan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Dan rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan silakan baca juga tulisan yang kami coba buat, ujian menuju 3.400 prediksi dari gold. Coba dibaca di FX Trade, nanti juga nggak lama lagi akan ada juga artikel lainnya di Investing. Jadi harap baca rekan trader. Dan rekan trader ini adalah broker terpercaya market. Kami selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader karena kami ingin trader sukses dalam bertransaksi. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jangan lupa analisa terus semangat, terus analisa karena kesuksesan trading yang dilakukan oleh rekan trader sangat tergantung dari bagaimana pemaknaan analisa rekan trader sendiri. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.